Cerita diawali dengan Rainer yang kebingungan bagaimana Eren bisa sampai ke Marley. Eren menjelaskan bahwa tempat ia dan Rainer tepat di bawah apartemen, yang di atasnya terdapat banyak orang yang sedang menonton panggung malam. Dan Rainer semakin syok setelah melihat tangan Eren yang sudah tergores. Falco yang menyadari itu langsung menanyakan kepada Eren, namun Eren hanya menjawab hanya luka goresan. Falco yang ingin pergi ditahan oleh Eren agar Falco mendengarkan pembicaraan Eren. Rainer menghimbau Falco agar menuruti perintah dari Eren. Willy yang berada di belakang panggung didatangi oleh Kiyomi Azumabito, orang yang sebelumnya sempat ditabrak Udo. Kiyomi mengakui bahwa dia hanya ingin melihat Willy saja. Setelah itu, Kiyomi menjauh dari acara panggung malam tersebut. Dari atas atap, terlihat Magat dan pasukannya sedang mengawasi acara. Gabi, Udo dan kawan-kawan sangat kagum karena semua perwira tinggi Marley dan reporter dari luar Marley juga hadir. Colt mengapresiasi keluarga Tiber karena mampu mengumpulkan seluruh orang penting dari penjuru negara. Lalu, Zeke, Pig, dan Porco dipanggil oleh tentara misterius Marley. Kembali lagi ke Falco, Eren, dan Rainer. Rainer menanyakan bagaimana Eren bisa kemari dan Eren jawab, lalu, di luar acara sudah dimulai. Willy pun menceritakan kisah 100 tahun yang lalu tentang kekaisaran Eldia menguasai dunia dengan kekuatan Titan mereka. Setelah mendengar pembicaraan Willy, Eren sadar alasan kenapa Rainer dan kawan-kawan menyerang Pulau Paradise. Shin berpindah ke tentara misterius Marley memerintah Zeke untuk ke gerbang depan, sedangkan Pig dan Porco mengikut dengannya. Lalu, Pig bertemu dengan unit Panzer dan menyapanya. Saat sampai di sebuah ruangan, Pig dan Porco pun dijebak. Shin berpindah ke Magat yang memerintah agar menjaga panggung ini dengan ketat. Shin berpindah lagi ke Falco yang kebingungan kenapa Rainer ketakutan yang padahal Eren merupakan teman lamanya. Dan Falco pun sadar jika lamanya lebih dari 4 tahun maka Rainer bertemu Eren di Paradise. Di atas panggung, Willy mulai menceritakan kebenaran melalui ingatan dari Warhammer Titan. 今からおよそ100年前、巨人大戦を終わらせたのはヘイロスでもタイバー家でもありませんでした。あの戦争を終結させ、世界を救ったのはフリッツ王なのです。彼はエルディア帝国の残虐な歴史を嘆き、同族同士の争いに疲れ果て、何より虐げられ続けたマーレに心を痛めておられた。彼は始祖の巨人を継承すると同時にタイバー家と画策し、一人のマーレ人を英雄と称し活躍させました。名はヘイロス。
そしてできる限りのエルディア国民を島に移し、壁の門を閉ざしました。その際、安息を脅かせば幾千の巨人で報復すると言い残しました。しかしこれは真意ではありません。フリッツ王は自らの思想を引き継がせるため不戦のちぎりを生み出しました。これによりカール・フリッツの思想は代々受け継がれ、今日まで島から巨人が攻めてくることはなかったのです。つまり世界を守っていたのは我々が忌むべき壁の王だと思っていたカール・フリッツの平和を願う心なのです。彼の目的は平和です。後にマーレが力をつけ王家の命や始祖の巨人を奪おうとするならそれを受け入れる。それほどまでにエルディア人の犯した罪は重く、決して償うことはできない。ただしいずれ報復を受けるまでの間、壁の中の世界に争いのない束の間の楽園を享受したい。どうかそれだけは許してほしい。王は最後にそう言い残しました。 Semua para hadirin terkaget dengan kebenaran yang diceritakan oleh Willy Tybur. Magat yang menyadari bahwa Pig dan Porco telah menghilang dari panggung mengerahkan semua pasukannya untuk mencari Porco dan Pig. Scene berpindah ke Pig dan Porco. Pig mengakui bahwa dia pernah menemui prajurit yang menjebak mereka tersebut di suatu tempat. Di atas panggung, Willy mengungkapkan bahwa di Paradise telah ada seseorang yang mencuri kekuatan Founding Titan dan membuat dia bisa mengaktifkan Rumbling kapan saja. Scene berpindah lagi ke Falco yang kecewa terhadap Eren karena telah membohonginya. Lalu, Eren menjelaskan bahwa surat yang dibawa Falco bukanlah surat untuk keluarganya, melainkan untuk teman-teman sekutunya. Lalu, Eren mengakui perkataan Willy bahwa dia memanglah orang jahat. Namun, bagi Eren yang jahat itu adalah Renner, karena telah menghancurkan tembok Paradise yang membuat ibunya terbunuh. Lalu, Renner mengingat perkataan Eren yaitu, "Ore wa ganbaru shika ne. Ganbatte. Omaera ga dekiru dake kurushinde shinu you ni doryaku suru yo." Tetapi Eren malah menyuruh Renner untuk melupakan itu. Eren tahu dunia di dalam tembok maupun luar tembok itu sama saja. Raina, omae to onaji da yo. Renner pun tunduk kepada Eren dan mengakui apa yang terjadi. 俺はあの日マルセルが食われて兄とベルトルトは作戦を中止して引き返そうとしたのに、俺は二人を無理やり説得して作戦を続行させたんだ。俺は英雄になりたかった。誰かに尊敬されたかった。俺が悪いんだよ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。 Di atas panggung, Willy mulai mendeklarasikan perang. パラディ島の悪魔と戦ってほしい。 Dan tempat Reiner dan Eren pun didatangi oleh tentara Marley. Dan Eren pun 敵を駆逐するまで。 パラディ島勢力へ宣戦布告を。 Setelah mendeklarasikan perangnya, Willy mati dimakan Eren. Lalu, diperlihatkan flashback Willy sebelum panggung malam dimulai. Ya ternyata, Willy sudah menduga jika nanti saat ia sedang berpidato, akan ada yang mengincarnya. Willy dan Magat sengaja untuk menempatkan perwira tinggi Marley dalam satu tempat, agar musuh semakin ingin menyerang. Kembali ke masa sekarang, Willy telah termakan, lalu semua para hadirin pun panik. Eren pun menyerang semua perwira tinggi Marley yang berada di sana. Di tempat panggung yang sudah rusak, terlihat adik Willy berubah menjadi Titan, yang ternyata pemegang Warhammer Titan merupakan adik dari Willy. Magat yang berada di atas gedung pun memerintahkan pasukannya untuk siaga perang. Sebelum Warhammer Titan berubah menjadi sempurna, Eren telah menyerangnya terlebih dahulu. Eren yang terus menghajar Warhammer Titan pun ditusuk oleh tanah yang dibuat oleh Warhammer Titan. Kekuatan Warhammer Titan adalah membuat segala sesuatu dengan tanah. Scene berpindah ke Pig dan Porco yang masih terjebak. Pig dan Porco bingung apa yang sedang terjadi di luar. Unit Panzer pun datang untuk membantu Pig dan Porco.
Ternyata saat bertemu dengan unit panzer, Pig memerintah agar mengikutinya karena tentara yang membawa Pig dan Porco itu aneh. Saat keluar dari rumah, Pig, Porco dan lain-lain melihat pasukan Paradise yang berterbangan di atas mereka. Pig pun syok melihat ini. Saat Warhammer hendak menyerang, Eren berhasil menghindari serangannya. Lalu, tentara Marley pun menembakkan artileri anti-titan kepada Eren. Tentara Marley ingin membunuh Eren sekarang, namun Magat menolaknya. Karena jika membunuh Funing Titan, maka itu hanya memperpanjang masalah saja. Warhammer Titan pun menyerang Eren dengan palunya dan kepala dari Titan Eren pun terputus. Dan wujud Eren mulai dilihat oleh Warhammer Titan dan para tentara Marley. Saat Warhammer ingin mengakhiri Eren, Mikasa pun datang menyelamatkan Eren. Dan pasukan Paradise lainnya pun menyerang tentara Marley. Marley pun mengepung Liberio, mulai dari lautan hingga pegunungan, agar pasukan Paradise tidak bisa kabur. Satu buah bom pun masuk ke gedung yang dimana ditempatkan oleh Magat dan tentara Marley lainnya yang sedang bersembunyi. Shin berpindah ke Mikasa yang terkaget karena Warhammer Titan masih bisa bangkit setelah tengkuknya diserang Mikasa. Warhammer Titan pun mengeluarkan senjata crossbow-nya dan menembaki Eren. Dengan sigap, Mikasa membawa Eren pergi. Eren memerintahkan Mikasa untuk mengalihkan perhatiannya agar Eren mendapatkan titik lemah dari Warhammer Titan. Shin berpindah ke Udo yang ditolak oleh perawat dengan alasan klinik sudah penuh dan Udo telah mati. Setelah melihat Udo Zofia telah mati, Gabi ingin kembali untuk membunuh Eren dan kawan-kawan. Saat sampai di gerbang depan, dua penjaga Marley melarang Gabi untuk masuk ke zona perang. Lalu, truk yang membawa tentara Marley pun meledak dan dua penjaga Marley pun ditembak oleh Sasha. Namun, Sasha menyisakan Gabi karena ia masih anak-anak. Setelah melihat pasukan Marley yang habis dibantai, Gabi semakin ingin membunuh Eren dan kawan-kawan. Shin berpindah ke Mikasa yang masih sibuk mengalih perhatian dari Warhammer Titan. Eren pun menemukan kelemahan Warhammer Titan dan langsung berubah menjadi Titan. Ternyata, kelemahan Warhammer Titan terdapat pada kakinya yang mempunyai kabel, dan kabel itu menyambung dari pemiliknya ke Titannya. Dengan sigap, Eren berhasil mengambil tubuh asli Warhammer Titan dan memutuskan kabelnya yang membuat Warhammer Titan tumbang. Saat Eren hendak ingin memakan Warhammer Titan, Jauh Titan Porco pun datang untuk menyerang tengkuk Eren. Tetapi, Jauh Titan telah diawasi oleh Levi, dan Levi pun langsung menyerang rahang Jauh Titan yang membuat Jauh Titan tidak bisa menggigit lagi. Porco pun syok melihat Ackerman di depan matanya, dan Jauh Titan pun dikeroyok oleh pasukan Paradise. Tetapi, Porco dibantu oleh Pig, dan pasukan Paradise pun mulai tersudut. Eren yang lengah ditusuk lagi oleh Warhammer Titan. Selain itu, Beast Titan pun datang. Di sini, Paradise mulai tersudut. Lalu, Falco dan Reiner ternyata masih selamat dikarenakan pada saat Eren ingin menjadi Titan, Reiner juga menggigit tangannya dan hanya terbentuk tangan dari armor Titan. Tetapi, Reiner hanya terdiam saja. Shin berpindah ke Eren yang ingin memakan Warhammer Titan. Tetapi tidak bisa dikarenakan kristal Warhammer Titan itu sama kuatnya dengan kristal milik Annie. Eren pun keluar dari tubuh Titannya dan berubah lagi. Pig menghimbau Porco agar berhati-hati, dan Zeke mengatakan, エレン・イェーガーは俺の敵じゃない。まずはお前からだ。出てこいよ、リヴァイ。時間がないんだろ。 yang dimana kata-kata itu membuat Levi terprovokasi. Di bawah sana, Falco melaporkan kepada Komandan Magat bahwa Reiner telah dikalahkan oleh Eren, dan Gabi pun sampai di sana. Shin berpindah ke Angkatan Laut Marley yang akan mengepung pelabuhan agar pasukan Paradise tidak bisa kabur. Tetapi pemimpin Angkatan Laut menemukan perahu nelayan di samping kapalnya. Namun,
Itu merupakan Armin yang memiliki tugas untuk menghancurkan pelabuhan dengan kolosal Titannya. Magat dan lainnya menyadari bahwa itu merupakan kolosal Titan. Pasukan Paradise mulai kembali menyerang dan tanpa disadari, Levi sudah menebas bis Titan secara diam-diam. Dan bis Titan pun diledakkan oleh Levi. Pasukan Paradise pun mulai menyerang dengan tombak petir. Setelah itu, Kar Titan pun jatuh di hadapan Magat, Gabi, dan Falco. Scene berpindah lagi ke Armin yang sedang menyesali perbuatannya. Lalu, ia pun menaiki kapal yang dibawa Hanji dan dikendalikan oleh Onyakopon. Scene berpindah lagi ke Pig yang ingin dibunuh oleh pasukan Paradise, namun dilindungi oleh Magat dan yang lainnya. Gabi dan Falco pun membawa Pig pergi. Jauh Titan berusaha menyerang Eren dengan kekuatan cakarnya, namun Eren menangkisnya dengan kristal Warhammer. Eren akhirnya tahu kekuatan Jauh Titan yang sebenarnya. Komandan Magat dan yang lainnya kaget melihat kapal udara yang dibawa Paradise untuk mundur mulai memasuki Liberio. Jauh Titan yang tak ingin Paradise menang pun ingin menyerang kapal udara tersebut, namun Jauh Titan jatuh tepat di depan Eren. Eren pun menggunakan rahang Jauh Titan untuk menghancurkan kristal Warhammer. Dan akhirnya Warhammer dimakan dan dimiliki oleh Eren. Gabi dan Falco memanggil Reiner sekencang-kencangnya. Saat Eren hendak mengakan Jauh Titan, Reiner bangkit namun hanya setengah saja. Hanya dengan satu pukulan, Reiner akhirnya tumbang. Namun, tujuan Reiner bukanlah untuk mengalahkan Eren, tetapi untuk mengambil Jauh Titan dari tangan Eren. Eren yang kehabisan kekuatan pun memilih mundur bersama Mikasa. Gabi yang tidak rela Eren dan teman-temannya mundur pun mengejar kapal udara tersebut dan disusuli oleh Falco. Eren yang telah sampai di kapal pun dibantu oleh Armin. Setelah sampai di atas kapal, Eren ditendang oleh Levi. Pak Lobov menyuruh Jan dan yang lainnya masuk, dan dialah yang akan mengurusi sisanya. Jan sampai di kapal dan dibantu oleh Sasha dan Connie. Sasha mengkonfirmasi bahwa pasukan Eldia yang gugur hanyalah 6 orang. Flots dan penjurit yang lainnya merayakan kemenangan besar ini. Scene berpindah ke Falco yang mengejar Gabi dan pada akhirnya Falco pun mendapatkan Gabi. Falco berkata bahwa tidak ada gunanya mengejar pasukan Paradise. Namun Gabi tetap keras kepala dan tetap ingin mengejar pasukan Paradise. Pada saat Gabi telah mendekati kapal, Pak Lobov melihatnya namun tidak menembaknya dikarenakan Gabi masih berupa anak kecil. Namun Gabi menembak kepala Pak Lobov hingga tewas dan jatuh. Gabi menghampiri Pak Lobov yang telah tewas dan melihat bahwa kabel 3D manuver masih terhubung. Gabi pun menarik pelatuknya hingga dia naik ke kapal dan Falco pun meraih kaki dari Gabi yang membuatnya mereka berdua terbang ke kapal. Falco? Nande? Yoroi no kyojin o keishou suru no wa ore da! Cool sempat ingin mengejar Gabi dan Falco namun terlambat. Gabi pun masuk ke dalam kapal dan menembak pasukan Paradise secara acak. Dan yang terkena ialah Sasha Browse. Falco menyelamatkan Gabi dari tembakan Jan, dan mereka berdua pun dihajar hingga babak belur. Sasha telah dibalut perban, namun Sasha telah mati. Gabi dan Falco ingin dibuang oleh Flots, namun Jan ingin membawanya ke tempat Eren dan kawan-kawan. Scene berpindah lagi ke Magat yang menghampiri Pig, dan Pig melaporkan bahwa prajurit yang menjebaknya merupakan prajurit pengintai Paradise, tepat pada 3 tahun yang lalu. Jan membawa Gabi dan Falco ke dalam dan mereka syok setelah melihat Zeke yang masih hidup dan berkhianat. Jan memberitahu bahwa Gabi dan Falco telah membunuh Pak Lobov dan Sasha. Armin dan Mikasa yang mendengarkan itu pun langsung menghampiri Sasha. Zeke mengatakan bahwa sekarang Eldia telah berhasil mendapatkan Warhammer Titan. Lalu Connie pun memasuki ruangan dan memabari bahwa Sasha telah mati. Eren yang mendengarkan itu pun tertawa.